Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan dari Pak Praska, di antaranya adalah ada PTRO, kemudian ada PGO, BBNI dan juga BNGA dengan support untuk PTRO 4.220, resistance di 6.000, kemudian PGO dengan support di 950. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Praska, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG ataupun 1 menit pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. IHSG berada di level 7.111,592, bergerak 1,31%, menguat. Kemudian 5 top gainers, di antaranya adalah ada Bumi, BRMS, Medco, kemudian juga Antam dan juga PTRO. Top losers ada PSDN, CPIN, kemudian juga ada NZIA, Zata dan juga SPR. Pergerakan sektoral, sektor basic industries memimpin penguatan dengan penguatan 2,73%. Sementara itu sektor infrastruktur menguat 2,09%, sektor energi menguat 2,05%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia dibuka menguat dengan penguatan 0,21% terjadi di Nikkei 225 menguat 53.861. Kemudian SCI Singapura berada di level 4.916 menguat 0,99%. Kospi Korea dibuka menguat 5.679 menguat 2,33%, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,4% di level 25.938. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan dari Pak Praska, di antaranya adalah ada PTRO, kemudian ada PGO, BBNI dan juga BNGA dengan support untuk PTRO 4.220, resistance di 6.000, kemudian PGO dengan support di 950, resistance 1.200, BBNI dengan support di 4.300, resistance di 4.700, BNGA dengan support di 1.740 dan resistance di 1.850. Seluruh saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Kita ke PTRO terlebih dahulu, Pak Praska, bagaimana analisis lengkapnya untuk PTRO? Ya baik, jadi kalau untuk saham Petrosis atau PTRO, saya melihat di sini memang yang menarik adalah kinerjanya ini kan cukup mengalami akselerasi ya di tahun 2025 kemarin seperti itu. Jadi sahamnya mengalami maksudnya kinerja mengalami peningkatan dari laba tumbuh sekitar 200% ya, pendapatan yang sekitar 30%, dan juga secara sentimen juga harga komoditas minyak ini kan juga masih cukup tinggi, yang membuat ada katalis positif juga ke saham-saham berbasis sektor industri migas, meskipun Petrosis sendiri lebih fokus pada perangkat penunjangnya seperti itu, lebih ke di bagian peralatan penunjang pengeboran migas seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini memang saham Petrosis itu sudah mengenai level support di level 4220, sehingga ada potensi upside ya, dengan target itu di kisaran dari pengamatan saya di target di kisaran 6.000 ya untuk target price-nya, dan untuk level akumulasi berada di level 4.260 sampai di level 4.400-an seperti itu. Holding periodnya menengah ke panjang atau pendek saja untuk PTRO? Ya, untuk PTRO sendiri menurut saya lebih ke jangka pendek menengahnya, karena memanfaatkan sentimen dari potensi rebound dari harga sahamnya. Baik, oke. Dari PTRO kita bergerak ke saham pilihan yang lain. Ada PGO, seperti apa Pak Praska? Ya baik, jadi PGO meskipun secara kinerja mengalami penurunan ya di sepanjang 2025, kalau kita lihat di sini, namun dari segi pendapatan saya melihat PGO itu masih cukup mampu bertumbuh ya di sepanjang 2025, dan juga laba operasional hanya saja secara laba bersih masih dicatatkan turun, namun penurunan sudah cenderung mengalami perlambatan. Dan PGO sendiri saya lihat ini cukup menarik ya, karena kemarin membentuk pola semacam doji ya di setelah mengalami turn bearish, dan sudah menyentuh level support di kisaran 960, sehingga PGO bisa diakumulasi dengan target di level 1.200 untuk jangka pendek menengah juga seperti itu. Baik, dari PGO kita ke BBNI. Apa yang menarik dari BBNI jika kemudian kita bandingkan dengan saham perbankan himbara lainnya, Pak Praska? Ya, baik, kalau BBNI sendiri sebenarnya di sini saya lebih melihat ini ya, adanya rencana bagi dividen ya, yang membuat saham itu menjadi lebih atraktif, dan dividen yield itu mencapai di kisaran 8%. Jadi
investor bisa memiliki dua opsi. Yang pertama bisa mengejar dividennya yang sekitar 8%-an ya kan, maupun juga bisa mengejar capital gain di mana dengan target 4.700 itu ada potensi peningkatan harga saham ya yang cukup atraktif dari kalkulasi saya di sekitar kurang lebih 5 sampai 10% seperti itu untuk BBNI sendiri. Baik, BBNI dengan support di 4.300, resistance di 4.700. Dari BBNI kita ke BNGA, Bank Niaga ya kalau tidak Ya, salah ya? ya Bank Niaga ya, Ya, CMB Niaga. Ya, untuk CMB Niaga sendiri, BNGA juga saya melihatnya juga lebih ke dividen player ya, yang mana dividen yield ini mengalami peningkatan potensi peningkatan cukup besar di atas 8% juga, dan karena harga saham BNGA sendiri sekarang juga masih dalam fase koreksi jangka pendek ya, sama kayak BBNI tadi. Jadi sudah menyentuh level support di kisaran 1740. Jadi saham BNGA bisa diakumulasi di kisaran 1740 sampai di 1760 dengan target di 1850 seperti itu. baik. Untuk BBCA yang melemah kemarin, apakah menjadi sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan, atau Anda masih melihat potensi pelemahan lanjutan untuk BBCA, Pak Praska? Ya, untuk BBSA sendiri sebenarnya di sini kalau kita fokus untuk jangka panjang ya, kalau kita bicara BBNI dan BNGA tadi kan kita melihat untuk jangka pendek menengah memanfaatkan momentum dividen player. Kalau BCA sudah diumumkan kemarin, hanya saja saat dividen yieldnya kan masih relatif lebih kecil ya dibanding tadi BBNI dan BNGA. Nah, BCA menurut saya bisa diakumulasi, namun lebih ke bertahap ya, karena di sini kan BCA memang efek dari MSCI kemarin yang bagaimana saham Indonesia potensi downgrade ya, adanya penundaan inklusi sehingga saham BCA juga di samping kinerja yang mengalami perlambatan di tahun 2025 ini, saya melihat juga di sini saham BCA juga cenderung banyak dilepas oleh investor asing, sehingga investor lokal kalau mau koleksi baiknya mungkin bisa secara bertahap seperti itu. Nah, karena kalau saya lihat secara jangka panjang sebenarnya emiten BCA masih cukup bagus, terlihat dari kinerjanya meskipun akselerasi yang melambat, tapi tetap masih positif, tetap mampu tumbuh, kurang lebih seperti itu. Baik, oke, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Praska, diantaranya adalah ada eh, Bank BNI, kemudian juga ada BNGA, dan juga kedua saham lainnya ada Petero dan juga PGO begitu ya. Oke, kita ke ISG lagi Pak Praska terkait dengan kinerja ISG secara historis di libur Lebaran ataupun setelah libur Lebaran lah. Bagaimana polanya dan sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang juga akan terprediksi di tahun ini? Ya, jadi kalau saya lihat di sini IHSG itu kalau saya amati pergerakannya sudah cenderung sudah menyentuh level max drawdown yang historical sering terjadi. Jadi saya ukur maksimum drawdown rata-rata kan berkisar di antara 20 sampai 25% ya seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini IHSG kan turun sudah hampir 25% dari titik tertinggi ya, di mana kejadian serupa itu kalau kita bicara di tahun 2024 ya, sempat koreksi dari level 7 ribuan, level 7.900 turun menjadi ke level 5.900-an saat itu ya. Kemudian itu berlangsung hampir kurang lebih lewat tahun ya, dari 2024 ke 2025 sampai bulan April. Nah, sementara kalau sekarang kejadiannya cukup cepat ya. Jadi saya lihat IHSG ini sudah mengalami penurunan dari level tertinggi di level 9.100 ya, hampir 9.200, itu sekarang turun ke level 7 ribuan, dan sempat kemarin di 6.900 juga sudah mengalami penurunan sekitar 24,6%, artinya sudah hampir mendekati 25%. Artinya secara kondisi drawdown atau penurunan IHSG itu sudah hampir mendekati maksimum drawdown yang dialami sebelumnya kecuali pada saat pandemi Covid kemarin ya. Nah, ini membuat IHSG memiliki peluang sebenarnya pasca Lebaran, jika khususnya tensi geopolitik itu mulai mengendur ya, harga minyak tidak mengalami eskalasi lagi di atas 100, itu ada peluang IHSG bisa kembali rebound ya, paling nggak tutup ke atas atau resisten terdekat itu di pandangan saya di level 7.510 ya ditutup. Baik, baik. Oke, proyeksi Anda mengenai IHSG di hari ini seperti apa Pak Praska? Ya, prediksi IHSG hari ini tentu saja menguat ya, karena mengikuti dari bursa regional yang juga ikut menguat karena sentimen minyak yang sedikit melunak ya di hari ini. Itu IHSG berada di kisaran
7.012 sampai di resistennya di level 7.182 untuk pergerakan IHSG di menjelang libur panjang Lebaran ini seperti itu. Baik, semoga berbagai analisis lengkap yang Anda sudah sampaikan dapat menjadi sumber referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, Pak Praska. Terima kasih, sampai jumpa.